Bab 299, Setan Batin. Wajah Deng Qingqing tanpa ekspresi, dan kilatan warna merah juga muncul di matanya. Namun, Deng Qingqing jelas mampu menekan kabut hitam di tubuhnya, dan kewarasannya tetap ada. Melihat Jiang Yue menyerang dengan cambuk, wajah Deng Wuqing bersinar dengan serius, dia segera mencabut pedangnya dan menebas dengan seluruh kekuatannya. Ledakan. Pedang itu menghantam cambuk Jiang Yue dengan keras, dan terdengar suara tumpul, kemudian wajah Deng Wuqing menjadi pucat, dan tubuhnya dengan keras mundur ke belakang. Engah. Saat tubuhnya mundur, Deng Wuqing menyemburkan seteguk darah dari mulutnya. Sebelum memasuki level keempat, Deng Wuqing mengalami luka berat, meski sudah mengatur nafas selama 3 hari, namun lukanya hanya stabil dan belum pulih. Pada saat ini, serangan Jiang Yue mengenai dia, dan Deng Qingqing langsung terluka. Ups. Jiang Yue masih berada di tahap tengah alam Dao sejati sebelumnya. Dalam hal kekuatan, dia jauh lebih buruk daripada Deng Wuqing. Bagaimana dia bisa langsung dipromosikan ke puncak tahap akhir Dao sejati alam? Melihat Deng Qingwu terlempar, Sugehong dan yang lainnya segera menjadi khawatir. Ketika mereka berada di puncaknya, mereka bukanlah tandingan para pejuang puncak di tahap akhir alam Dao sejati. Terlebih lagi, mereka belum pulih dari cedera mereka dan kekuatan mereka tidak sebaik di puncaknya. Mata Lin Chen juga menyipit. Budidaya Jiang Yue saat ini berada di puncak tahap akhir alam Dao sejati. Tidak ada keraguan tentang ini. Aura yang terpancar dari Jiang Yue adalah nyata dan mereka dapat membedakannya. Mungkinkah? Lin Chen tiba-tiba teringat saat dia melihat ratusan monster tingkat rendah tingkat 5 memasuki kabut hitam, dan hanya satu roh raksasa yang selamat. Bukan hanya roh raksasa yang tidak mati, tetapi kekuatannya meningkat pesat, mencapai level 5 teratas dalam satu gerakan. Pada akhirnya, Lin Chen dan yang lainnya dikejar sejauh puluhan mil, dan Lin Chen hampir mati di mulut Julingmang. Lin Chen mengingat situasinya dengan jelas. Setelah roh raksasa keluar dari kabut hitam hidup-hidup, tubuh dan matanya ditutupi kabut hitam tebal, yang persis sama dengan situasi Jiang Yue saat ini. Kabut hitam ini benar-benar aneh. Lin Chen menatap Jiang Yue sekarang telah sepenuhnya diserang oleh kabut hitam. Setelah diserang oleh kabut hitam, tingkat kultivasinya meroket. Alasannya adalah kabut hitam ini. Tidak peduli apakah itu prajurit atau monster, begitu bersentuhan dengan kabut hitam ini, kabut hitam akan menyerang tubuh. Jika kemauan lemah, sekali diserang oleh kabut hitam, ia akan langsung mati. Dan mereka yang memiliki kemauan yang kuat, ia dapat menahan masuknya kabut hitam, namun seiring berjalannya waktu, kabut hitam tersebut mengendap di dalam tubuh, dan sekuat apapun kemauannya, sulit untuk menekan kabut hitam tersebut ditekan, prajurit dan monster akan jatuh ke dalam masalah yang tak ada habisnya. Dalam halusinasi, Anda kehilangan diri sendiri, kabut hitam mendominasi tubuh Anda, dan tingkat kultivasi Anda akan meroket. Pantas saja terakhir kali saya melihat monster-monster itu memasuki kabut hitam di luar lembah pegunungan Molian, kecuali Mang Roh Raksasa, seluruh tubuh mati. Setelah memahami segalanya, Lin Chen tidak bisa menahan diri untuk menarik napas dalam-dalam. Sederhananya, kabut hitam ini adalah sisi negatif manusia, keserakahan, godaan, dan kejahatan manusia, inilah yang disebut para pejuang sebagai setan batin. Namun dalam arti sebenarnya, kabut hitam ini bukanlah roh jahat yang sebenarnya, hanya bisa dikatakan sebagai penuntun, yang dapat membimbing roh jahat yang ada di hati para pejuang dan monster, kemudian menghasilkan halusinasi, tersesat dalam halusinasi, dan merasa sulit untuk melepaskan diri. Jiang Yue bertarung melawan Wan Renfeng 2 kali, pertama kali di wilayah angin dan guntur, Jiang Yue kalah dari Wan Renfeng hanya dengan beberapa gerakan. Kedua kalinya saat dia bersaing memperebutkan buah darah naga, dia masih kalah dari Wan Renfeng. Jiang Yue merasakan bayangan di hatinya. Saat ini, kabut hitam ini langsung memunculkan bayangan di hatinya, yang membuat Jiang Yue tiba-tiba melihat Wan Renfeng di sini. Kamu belum mati. Sepertinya kamu sedikit lebih kuat dari Wan Renfeng. Saat Lin Chen memikirkannya, Jiang Yue di seberangnya tiba-tiba tersenyum manis. Namun, pada saat ini, seluruh tubuhnya memancarkan aura hitam, dan senyuman ini ternyata lebih menyeramkan. Karena itu, dia mencambuknya lagi, dan sasarannya adalah Deng Wuqing. Cambuk panjang di tangan Jiang Yue terangkat tinggi di udara, dan bahkan ruangan itu bergetar saat dia menari, seolah-olah ruang itu akan terpotong oleh cambuknya. Melihat Jiang Yue mencambuk cambuknya, Lin Chen, Sugehong, Zhang Qishui dan Deng Qingqing semuanya mengubah ekspresi mereka. Hati-hati. Sugehong berteriak pelan dan dengan cepat menyerang dengan telapak tangannya. Zhang Qishui juga dengan cepat menyerang dengan telapak tangan, dan menyerang dengan energi sejati yang melonjak. Lin Chen tidak ragu-ragu sama sekali, mengeluarkan tongkat hitam panjang, mengumpulkan seluruh kekuatannya di tangannya, dan kemudian membanting tongkat itu dengan keras.
Dan Deng Wuking, sasaran cambuk Jiang Yue, dengan cepat mengangkat pedangnya dan meraung, serangan yang mengejutkan. Kekuatan pedang yang panjangnya lebih dari 10 meter muncul dari pedang di tangannya. Energi pedang muncul di udara, bahkan memotong udara menjadi dua bagian dan menebas langsung ke arah cambuk panjang Jiang Yue. Bang 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 bang. Serangan keempat orang itu semuanya mendarat di cambuk panjang Jiang Yue. Tongkat panjang hitam Lin Chen mengenai cambuk panjang Jiang Yue, dan dia segera merasakan dampak kekuatan besar pada dirinya sendiri. Wajah Lin Chen berubah, dan tubuhnya tanpa sadar terlempar. Tubuh Lin Chen bergetar di udara, dan kekuatan ini dibuang. Dia melepasnya, dan kemudian mengandalkan kebugaran fisiknya yang kuat untuk melawan, namun meski begitu, Lin Chen masih terlempar 10 kaki jauhnya. Di sisi lain, Suge Hong dan Zhang Qishui juga mengalami perubahan wajah dan tubuh mereka terlempar. Suge Hong terluka setelah menerima pukulan Jiang Yue, dia memuntahkan seteguk darah dan wajahnya menjadi pucat lagi. Setelah cambuk Jiang Yue menjadi sasaran pedang Deng Qingqing, Jiang Yue mengayunkan cambuknya, dan pedang Deng Qingqing segera dibuang, dan tubuhnya juga terlempar ke udara, meledak ke udara 10 kaki jauhnya. Wow wow wow. Dia terjatuh dengan keras ke tanah, dan benturan yang sangat besar menyebabkan Deng Qingqing memuntahkan 3 suap darah berturut-turut, dan wajahnya sepucat selembar kertas putih. Saya tidak menyangka cambuk Jiang Yue begitu kuat. Dia sekarang berada di puncak tahap akhir alam Dao sejati. Sulit bagi kita untuk menolak cambuk apapun. Selain itu, gerakan ini adalah kartu trufnya. Jika kita bisa menolaknya, itu akan luar biasa. Suge Hong memandang Jiang Yue tidak jauh dari situ dan tersenyum pahit. Jika itu adalah Jiang Yue di masa lalu, Lin Chen dan yang lainnya dapat dengan mudah menaklukkannya, tetapi sekarang Jiang Yue didominasi oleh kabut hitam dan budidayanya telah melonjak ke puncak alam Dao sejati, Lin Chen dan yang lainnya tidak cocok untuknya. Tak jauh dari situ, Deng Wuking bangkit dari tanah dengan susah payah, garis darah menggantung dari mulutnya, dan ia dalam keadaan malu. Lin Chen melirik Deng Wuking yang malu dan berkata dengan suara yang dalam, kalian hentikan Jiang Yue sementara aku mencoba memaksa kabut hitam keluar dari tubuhnya. Suge Hong tertegun dan berkata, Lin Chen, apakah kamu yakin? Tidak. Lin Chen menggelengkan kepalanya. Alasan mengapa Jiang Yue seperti ini adalah karena terlalu banyak kabut hitam yang terkumpul di tubuhnya. Jika kabut hitam itu dipaksa keluar dari tubuhnya, mungkin Jiang Yue bisa mendapatkan kembali kewarasannya. Kuncinya terletak pada apakah kabut hitam dapat dipaksa keluar dari tubuh Jiang Yue. Meskipun kuali kecil Lin Chen dapat menyerap kabut hitam untuk pemurnian, kuali kecil itu hanya diserap oleh kuali kecil setelah kabut hitam aktif memasuki tubuhnya. Lin Chen tidak tahu apakah Xiao Ding dapat menyerap kabut hitam dari tubuh Jiang Yue. Dia menarik napas sedikit dan berkata, kamu harus mencobanya. Kamu harus tahu bahwa Jiang Yue sekarang berada di puncak tahap akhir alam Dao sejati. Jika dia memblokir di sini, maka Lin Chen dan yang lainnya mungkin akan mati di tangan Jiang Yue yang tidak rasional, apalagi mencari pintu masuk ke lantai 5. Suge Hong berkata, oke. Kami akan menghentikan Jiang Yue sebentar, dan Anda dapat memaksa kabut hitam keluar dari tubuhnya. Tanpa basa-basi, Lin Chen dan yang lainnya segera mengambil tindakan. Suge Hong dan Zhang Qishui lah yang bertanggung jawab melawan serangan Jiang Yue. Deng Qingqing diserang 2 kali oleh Jiang Yue berturut-turut, dan terluka parah, dia tidak lagi memiliki kemampuan bertarung. Adapun beruang kecil kekar. Hati Lin Chen bergerak, dan dia tiba-tiba teringat pada beruang kecil kekar yang tidak pernah bersuara. Ceritanya panjang. Hanya butuh beberapa saat bagi Jiang Yue untuk didominasi oleh kabut hitam dan kemudian menyerang Deng Qingqing. Tapi secara logika, setelah hal sebesar itu terjadi, seharusnya tidak ada gerakan dari beruang kecil yang kejam itu. Lin Chen segera menoleh untuk melihat beruang kecil kekar itu, dan melihat beruang kecil kekar itu berdiri tak bergerak di tanah. Bagian bawah dadanya ditutupi dengan sejumlah besar energi hitam, dan ada juga udara hitam yang menjulang di atasnya. Dada dari waktu ke waktu. Kedua anaknya sangat besar. Matanya bersinar merah dari waktu ke waktu. Melihat adegan ini, hati Lin Chen tenggelam. Sepertinya si kecil tidak bisa bertahan lama, dan tubuhnya akan didominasi oleh kabut hitam. Jika beruang kecil kekar juga didominasi oleh kabut hitam, maka dengan level rendah level 6 yang asli budidaya beruang kekar kecil, setelah kabut hitam mendominasi, itu akan meroket ke tingkat 6 teratas, dan dengan tambahan Jiang Yue, yang berada di puncak tahap akhir alam Dao sejati, Lin Chen dan yang lainnya adalah benar-benar hancur. Suge Hong dan yang lainnya di samping melihat ekspresi aneh Lin Chen dan memperhatikan perubahan pada beruang kecil. Hati mereka langsung tenggelam. Cepat, keluarkan kabut hitam dari tubuh Jiang Yue terlebih dahulu. Suge Hong meraung. Beruang kecil yang kejam itu masih bisa bertahan untuk sementara waktu, tetapi Jiang Yue tidak akan terlalu peduli. Pertama, kabut hitam di tubuh Jiang Yue harus diatasi.
Lin Chen memahami kebenaran ini, jadi meskipun dia khawatir tentang beruang badai kecil, dia harus berurusan dengan Jiang Yue terlebih dahulu. Mati. Pada saat ini, Jiang Yue mencambuk-cambuknya lagi. Jangkauan serangan cambuknya sangat luas, dan targetnya adalah Suge Hong dan Zhang Qishui di depan. Lin Chen, cepatlah. Zhang Qishui meraung dengan mata merah samar, dan pada saat yang sama, dia menamparkan Jiang Yue dengan telapak tangan. Di sampingnya, Suge Hong juga dengan cepat bertepuk tangan. Melihat adegan ini, Lin Chen tidak ragu sama sekali, dia mengerahkan kekuatan di pinggangnya, menendang kakinya, dan berlari menuju Jiang Yue dari samping. Kekuatan jiwa Lin Chen selalu memperhatikan Jiang Yue, tapi Jiang Yue sama sekali tidak siap menghadapi Lin Chen yang bergegas ke arahnya, membiarkan Lin Chen bergegas di belakangnya. Hampir di saat yang sama, cambuk panjang Jiang Yue juga menyerang dengan keras dengan serangan Suge Hong dan Zhang Qishui. Dengan dua poni, tubuh Suge Hong dan Zhang Qishui langsung terlempar. Meskipun mereka terlempar oleh cambuk Jiang Yue dan terluka lebih parah, Suge Hong dan Zhang Qishui menatap Lin Chen di belakang Jiang Yue. Kemudian mereka melihat Lin Chen menyatukan kedua tangannya, dengan dua telapak tangan tercetak di punggung Jiang Yue. Bas! Begitu telapak tangan Lin Chen menyentuh punggung Jiang Yue, kuali kecil di pikirannya segera bergetar, dan kekuatan hisap yang kuat datang dari kuali kecil melalui telapak tangan Lin Chen, memasuki tubuh Jiang Yue, dengan cepat menyerap kabut hitam di tubuh Jiang Yue. Berhasil! Suge Hong dan Zhang Qishui, yang jatuh ke tanah di kejauhan, tampak bahagia. Mereka telah melihat kabut hitam di tubuh Jiang Yue perlahan berkurang. Setelah beberapa saat, sebagian besar energi hitam di tubuh Jiang Yue menghilang, dan kesadaran Jiang Yue perlahan pulih. Bentak. Lin Chen menarik kembali telapak tangannya, wajahnya sangat pucat, dia tiba-tiba tersandung dan hampir jatuh. Hah, itu si kecil. Setelah Xiaoding menyerap sebagian besar energi hitam di tubuh Jiang Yue, dia memurnikan sejumlah besar kabut hitam lembut dan menyimpannya di dantian Lin Chen, mengisi sebagian besar dantiannya dengan kabut hitam lembut. Zenki di dantian Lin Chen tidak punya tempat tujuan, dan segera membentuk serangan balik, menyebabkan Lin Chen terluka parah. Aum! Lin Chen hendak bergegas menuju beruang kecil kekar itu. Pada saat ini, auman beruang kekar kecil itu tiba-tiba terdengar di telinganya, dan dia melihat udara hitam yang awalnya hanya menutupi bagian bawah anak beruang itu. Dadanya kini telah menutupi beruang kecil kekar itu. Tubuhnya yang besar diselimuti seluruhnya. Saat tubuhnya diselimuti energi hitam, aura di tubuh beruang kecil itu segera meningkat pesat. Bab 300, Lantai 5. Aura di tubuh beruang kecil meningkat pesat. Dalam sekejap mata, dia telah dipromosikan dari level ke-6 level rendah ke level 6 level tinggi. Masih terus meningkat. Merasakan aura yang meningkat pada beruang kecil, ekspresi Suge Hong dan yang lainnya berubah. Kultivasi asli Jiang Yue berada di tahap tengah alam Dao sejati. Setelah tubuhnya didominasi oleh kabut hitam, tingkat kultivasinya langsung dipromosikan ke puncak alam Dao sejati. Dia hanya selangkah lagi untuk mencapai alam Dao sejati. Puncak alam Dao sejati. Satu Jiang Yue membuat mereka sengsara. Jadi jika beruang kecil yang mengamuk itu dipromosikan menjadi monster tingkat 6 teratas. Tanpa waktu untuk memikirkannya, tubuh Lin Chen melintas dan dia berlari langsung menuju si kecil beruang yang mengamuk. Kecepatan Lin Chen sangat cepat, dalam waktu kurang dari satu napas, dia sampai ke sisi beruang badai kecil. Dia meletakkan tangannya di telapak tangannya dan dengan cepat menepuk punggung beruang kecil yang mengamuk itu. Berdengung, berdengung. Saat telapak tangan Lin Chen menamparkan punggung beruang kekar kecil itu, kuali kecil di benak Lin Chen tiba-tiba bergetar, membentuk kekuatan hisap yang sangat besar, yang dengan cepat menyerap energi dalam beruang kekar kecil itu kabut hitam. Setelah diserap dan dimurnikan oleh Xiaoding, sejumlah besar kabut hitam lembut menetap di dantian Lin Chen, menekan dantian yang sudah agak kewalahan hingga ke tepinya. Kabut hitam pada beruang kecil yang kejam itu menghilang dengan kecepatan yang sangat cepat. Setelah beberapa saat, kabut hitam di kepala beruang kecil yang kejam itu telah menghilang, dan kabut hitam di bawah dada menghilang dengan sangat cepat. Saat energi hitam menghilang, mata Little Storm Bear kembali tenang, tanpa cahaya merah. Bentak. Wow! Lin Chen mengambil kembali telapak tangannya, wajahnya menjadi pucat, dan dia memuntahkan 2 suap darah. Setelah terus-menerus menyerap energi hitam dari Jiang Yue dan beruang kecil, 2/3 dari dantian Lin Chen kini dipenuhi dengan kabut hitam yang lembut, sedangkan Qi yang awalnya murni diperas ke dalam sepertiga area yang tersisa. Energi sejati, dan serangan baliknya menjadi lebih parah, menyebabkan Lin Chen memuntahkan beberapa suap darah. Lin Chen. Ups, kabut hitam di tubuh Lin Chen telah mencapai batas. Ekspresi Suge Hong dan yang lainnya berubah. Menurut pendapat mereka, Lin Chen awalnya memiliki kabut hitam di tubuhnya, dan setelah menyerap kabut hitam di Jiang Yue dan Little Storm Bear, dia telah mencapai batasnya saat ini, dan dia mungkin menjadi iblis yang kehilangan akal sehatnya di masa depan.
Momen. Lin Chen segera duduk bersila tanpa sempat menjelaskan kepada Zhuge Hong dan yang lainnya. Meskipun Lin Chen menyerap kabut hitam dari Jiang Yue dan beruang kecil, setelah dimurnikan oleh Xiao Ding, semua kabut hitam menetap di dantiannya, yang tidak membahayakan Lin Chen. Alasan kenapa dia terluka adalah karena terlalu banyak kabut hitam lembut yang menempel di dantiannya, menekan energi aslinya. Ho ho. Beruang kecil kembali sadar, dan ketika dia melihat Lin Chen duduk bersila di sampingnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat khawatir. Jiang Yue juga berjalan dari kejauhan dan memandang Lin Chen dengan ekspresi rumit. Titik. 2/3 dari seluruh dantian ditempati oleh kabut hitam. Lin Chen menutup matanya dan melihat ke dalam, jika terus diserap, semua dantian akan ditempati oleh kabut hitam, dan tidak akan ada tempat untuk itu. Tempatkan energi yang sebenarnya. Saya takut saya akan meledak dan mati. Lin Chen menarik napas dalam-dalam, segera memulihkan kekuatan jiwanya, dan mengambil inisiatif untuk bergabung dengan kabut hitam lembut di dantiannya. Begitu kekuatan jiwa menyentuh kabut hitam lembut, rasa sakit yang tajam terasa seperti pisau tajam menusuk jiwa. Ah! Di bawah rasa sakit yang parah, Lin Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum, dahinya penuh berkeringat dingin, urat biru terlihat, sangat menakutkan. Zhuge Hong dan yang lainnya terkejut dengan perubahan mendadak Lin Chen, dan mereka semua tampak khawatir. Jiang Yue menarik napas dalam-dalam dan bergumam dengan ekspresi yang rumit, Lin Chen, aku berhutang nyawa padamu. Jika Lin Chen tidak mengambil tindakan tepat waktu untuk menyerap kabut hitam di tubuh Jiang Yue, maka Jiang Yue akan melakukannya. Tersesat dalam halusinasi selamanya dan terjebak. Kabut hitam mendominasi tubuhnya sampai kematiannya. Lin Chen tidak tahu ekspresi Zhuge Hong dan yang lainnya pada saat ini, Lin Chen dipenuhi dengan ketakutan. Kekuatan jiwanya dengan cepat menyatu dengan kabut hitam lembut di dantiannya. Dengan fusi yang terus-menerus, kekuatan jiwanya meningkat pesat. Terakhir kali aku hanya menyatukan sedikit kabut hitam lembut. Sekarang kabut hitam lembut ini menempati 2/3 dantian. Setelah aku menggabungkan semuanya, kekuatan jiwaku mungkin akan dinaikkan ke tingkat yang sangat menakutkan. Lin Chen mata berkilat sentuhan kegembiraan. Kekuatan jiwa berhubungan langsung dengan pemahaman seorang pejuang, semakin kuat kekuatan jiwa maka semakin kuat pula pemahamannya. Jika Lin Chen adalah seorang jenius sebelumnya, maka sekarang, dia adalah seorang jenius di antara para jenius, pemandangan langka dalam 10.000 tahun. Penggabungan berlanjut, dan Lin Chen juga menderita rasa sakit yang parah dari kekuatan jiwa yang menyatu dengan kabut hitam lembut. Setengah jam kemudian. Fiuh. Pembuluh darah yang terbuka di dahi Lin Chen mulai perlahan mereda, dan mereka telah sepenuhnya menyatu dengan kabut hitam lembut di dantiannya. Saya tidak tahu tingkat kekuatan jiwa saya telah mencapai. Setelah mengintegrasikan kabut hitam lembut, Lin Chen merasa kekuatan jiwanya telah meningkat beberapa kali dibandingkan sebelumnya, tetapi dia tidak tahu jumlah spesifiknya. Dengan gerakan di dalam hatinya, kekuatan jiwa mulai menyebar. 3.000 meter. 3.500 meter. 4.000 meter. Titik. 9.000 meter. 10.000 meter. 11.000 meter. Yah, 11.000 meter. Mata Lin Chen sedikit ngeri, dan kemudian dia sangat gembira. 13.000 meter, 14.000 meter, 15.000 meter. Akhirnya, ketika kekuatan jiwa memancar 15.000 meter, ia berhenti. 15.000 meter, untuk radiasi kekuatan jiwa, ini adalah angka yang sangat menakutkan. Anda harus tahu bahwa ketika Lin Chen pertama kali memulai, kekuatan jiwa hanya dapat diperoleh 100 meter. Dibandingkan dengan sekarang, ini telah meningkat lebih dari 100 kali lipat. Hei, platform batu. Ketika memancar ke ketinggian 15.000 meter, Lin Chen melihat sebagian kecil dari platform batu melalui kekuatan jiwanya. Itu pintu masuk ke lantai 5. Dengan kata lain, pintu masuk ke lantai 5 berjarak 15.000 meter dari tempat mereka berada saat ini. Namun, kabut hitam di dekat platform batu sangat tebal. Saya telah menyerap sebagian besar kabut hitam yang tersimpan di tubuh Jiang Yue dan si kecil. Seharusnya tidak ada banyak masalah bagi mereka untuk sampai ke sana, tapi Zhuge Hong, Deng Wuqing dan Zhang Qishui mereka bertiga tidak tahu apakah mereka bisa bertahan. Kekuatan jiwa Lin Chen sudah dapat mencakup area seluas 15.000 meter dengan dia sebagai pusatnya, sehingga situasi di dalam area ini dapat disajikan dengan jelas dalam pikirannya. Di area di mana platform batu itu berada, kabut hitamnya sangat tebal bahkan jari-jarimu pun tidak bisa terlihat, hampir berubah menjadi cair. Tapi bagaimanapun juga, sekarang aku sudah menemukan pintu masuk ke lantai 5, aku harus pergi ke sana. Lin Chen membuka matanya dan berdiri dari tanah. Melihat Lin Chen berdiri tanpa cedera, Zhuge Hong dan yang lainnya segera menunjukkan senyuman di wajah mereka, tetapi pada saat yang sama, mereka tidak bisa tidak bertanya-tanya, mungkinkah kabut hitam tidak berdampak sama sekali pada Lin Chen? Karena semuanya baik-baik saja, ayo terus bergerak maju.
Kilatan warna merah menyala di mata Zugehong, tapi dengan cepat menghilang. Deng Wuqing dan yang lainnya mengangguk. Pada saat ini, kabut hitam di tubuh mereka telah menjadi sangat tebal sehingga mereka hampir tidak bisa menekannya, tetapi seiring waktu, mereka akan tersesat dalam halusinasi yang tak ada habisnya. Karena itu, Zugehong dan yang lainnya bergerak maju dan terus bergerak maju. Melihat adegan ini, Lin Chen berteriak, "Pergi ke sini." Setelah mengatakan ini, Lin Chen segera berlari ke kiri, dan beruang kecil yang mengamuk itu langsung mengikuti Lin Chen. Zugehong dan 4 lainnya saling memandang. Meskipun mereka sangat bingung mengapa Lin Chen berjalan ke kiri, mereka tidak terlalu memikirkannya. Lagi pula, mereka tidak tahu di mana pintu masuk ke lantai 5. Dulu, sekelompok orang segera berlari menuju area di mana platform batu itu berada. Lin Chen sangat cepat melihat Lin Chen mempercepat, Zugehong dan yang lainnya juga menggunakan gerak kaki mereka dengan seluruh kekuatan mereka. Dalam waktu singkat, sekelompok orang itu berjalan maju hampir 10.000 meter, namun saat mereka semakin dekat ke pintu masuk lantai 5, kabut hitam di sekitarnya menjadi lebih tebal. Mengapa kabut hitam begitu tebal di sekitar sini? Jiang Yue mengangkat alisnya. Sebagian besar kabut hitam di tubuhnya diserap oleh Lin Chen. Oleh karena itu, meskipun kabut hitam di sini tebal, Jiang Yue masih bisa bertahan. Namun, Zugehong, Deng Wuqing dan Zhang Qishui sudah dipenuhi dengan energi hitam saat ini. Pria itu mengertakkan gigi dan bertahan. Percepat. Lin Chen melirik Zugehong dan yang lainnya, dan mempercepat lagi. Melihat ini, keempat Zugehong juga mempercepat kecepatannya dan berlari dengan liar. Jarak ke platform batu semakin dekat, 5.000 meter, 4.000 meter, 3.000 meter, 2.000 meter. Ketika mereka hanya berjarak 2.000 meter dari platform batu, tubuh Zugehong dan 3 di antaranya hampir seluruhnya tertutup oleh energi hitam. Bagi Zugehong dan lainnya, 2.000 meter tidaklah jauh, tetapi kabut hitam di sini terlalu tebal, dan kabut hitam dalam jumlah besar mengalir ke tubuh mereka sepanjang waktu. Wosh, wosh, wosh. 5 orang dan 1 binatang berlari ke depan dengan cepat. Saat berikutnya, Zugehong, Deng Wuqing dan Zhang Qishui tiba-tiba berhenti, dengan warna merah menyala dari waktu ke waktu di mata mereka. Ups! Jiang Yue, yang berdiri di samping Zugehong dan yang lainnya, merasakan hatinya tenggelam. Saat ini, Lin Chen punya 2 pilihan. Mereka membawa beruang badai kecil itu langsung ke lantai 5. Mereka sekarang hanya berjarak 100 meter dari platform batu, tetapi kabut hitam di sini terlalu tebal dan Zugehong serta yang lainnya tidak dapat melihatnya. Yang kedua adalah membantu Zugehong dan yang lainnya. Lin Chen melirik Zugehong dan yang lainnya, dan energi sejatinya mulai melonjak, dan dia berteriak, "Pintu masuk ke lantai 5 ada di depan." Teriakan Lin Chen sangat keras, dan langsung dikirim ke telinga Zugehong dan yang lainnya, dan dengan ini sebuah suara berlalu, dan Zugehong dan 2 orang lainnya tiba-tiba mengguncang tubuh mereka, dan jejak kesadaran kembali ke mata mereka. Seperti yang diharapkan dari jenius teratas di domain angin dan guntur, tekadnya memang kuat. Lin Chen mengangguk diam-diam. Zugehong dan yang lainnya awalnya dibanjiri oleh kabut hitam dalam jumlah besar. Setelah berlari jauh ke sini, kabut hitam di sini menjadi lebih tebal dan mereka tidak dapat melihat jari-jari mereka. Namun, Zugehong dan yang lainnya bertahan hingga mereka 100 meter dari platform batu, dan meskipun ketika mereka akan didominasi oleh kabut hitam, Lin Chen berteriak dan mereka bangun. Tapi saya harus mengatakan bahwa teriakan Lin Chen memainkan peran yang sangat penting. Tak perlu dikatakan lagi, Zugehong dan Deng Qingqing memiliki kemauan yang kuat dan menguasai peringkat bumi. Namun, Zhang Qishui dengan tegas memotong lengannya sendiri untuk memasuki level kedua. Ini mungkin sulit dilakukan oleh orang lain. Mereka bertiga datang ke sini lagi untuk mendapatkan warisan tingkat 6. Ketika mereka mendengar bahwa pintu masuk ke tingkat kelima ada di depan, Zugehong dan yang lainnya segera sadar kembali. "Ayo pergi." Zugehong meraung dengan suara serak, dan kemudian sekelompok 5 orang dan 1 binatang berlari ke depan dengan sangat cepat. 100 meter jauhnya, semua orang tiba dalam sekejap mata. Ketika mereka melihat platform batu di pintu masuk lantai 5, mata semua orang berbinar gembira. 5 orang dan 1 binatang melompat ke platform batu, dan semburan cahaya putih menyala, dan 5 orang dan 1 binatang menghilang dalam sekejap mata.